Ini tentang kesadaran bahwa banyak perempuan yang terjebak di dalam pernikahan, di dalam hubungan yang tidak manusiawi. Dipaksa diam karena kalau kamu ngomong atau kalau kamu nolak akan dianggap durhaka. Kita sebagai wanita, sebagai istri harus bisa dan berani untuk ngomong tidak beserta alasannya. Hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik aja. Betul, ini udah jam 4:30 sore. Tadi pagi itu aku baca curhatan. Jadi setelah baca curhatan aku ke-trigger untuk bikin postingan di Instagram. Barusan banget aku post. Tapi aku sangat terkejut dengan respon kalian dan kayak baru sadar, oh ternyata followersku gini ya. Jadi postinganku bunyinya gini. Pakai ayat agama buat maksa berhubungan intim, ini kekerasan. FYI, pemaksaan seks dalam nikah itu sama dengan KDRT. Itu ada undang-undang PKDRT-nya. Kalau dipaksa, teriakin, aku nggak mau. Kabur dari situasi itu, lapor ke Komnas Perempuan. Jangan takut dosa, yang harusnya takut dosa itu si jablay. Agama itu untuk melindungi, bukan senjatamu untuk cabul. Jadi postinganku itu, apakah aku spesifik menyebutkan agama tertentu dengan ayat tertentu, dengan kata-kata spesifik? Enggak kan? Mungkin banyak yang salah paham dari kalian yang baca postingan itu. Apa sih dasarnya akhirnya aku bikin postingan itu? Ada yang curhat, teman-teman. Ini cewek yang curhat. Namaku Bunga Mbak, umurku 29 tahun. Menikah sudah 4 tahun. Aku baru sadar selama ini aku diperkosa di dalam pernikahan. Awalnya aku pikir itu hal biasa. Namanya juga istri, katanya harus siap kapanpun. Dan di posisi apapun ketika suami minta. Bahkan waktu aku lagi haid aja, dia maksa harus pakai cara lain. Dan kalau aku nolak, dia langsung ngambek, tidur di sofa, dan diemin aku seminggu. Kamu istri macam apa? Kata suaminya. Aku bisa cari yang lain kalau kamu terus kayak gini. Agama aja bilang istri nggak boleh nolak suami. Setiap kali istrinya bilang aku lagi capek banget, aku lagi nggak enak badan, aku lagi belum siap, dia selalu jawab pakai ayat agama buat maksa aku sampai ngancam mau nyerahin aku. Alasannya karena nggak patuh sama suami. Sampai aku jadi takut dosa bener-bener cuman karena nolak hubungan intim sama dia. Masa sebagai istri nggak boleh nolak sih mbak? Kalau lagi nggak bisa, apa harus bisa terus? Aku sempat pikir, apakah semua istri itu menikmati tiap kali dipaksa sama suami untuk berhubungan intim? Padahal tiap kali aku ngasih jatah, aku tuh nangis mbak, aku meringis nahan sakit, kadang sampai berdarah dan nyeri. Tapi dia nggak peduli, yang penting dia cuman puas. Sampai suatu malam aku pernah mimpi buruk, rasanya kayak diperkosa mbak, badanku digerayangi, mulutku ditutup. Tapi pas bangun itu ternyata bukan mimpi, itu kenyataan. Aku lagi-lagi dipaksa buat muasin dia tanpa tanya dulu. Dan setelah dia keluar, dia langsung tidur pulas di sebelahku kayak nggak ada yang salah. Aku langsung nangis mbak detik itu juga. Karena aku ngerasain ada sesuatu yang nggak beres. Aku beraniin diri buat konsultasi ke psikolog online. Dan kalimat pertama dari psikolog itu bikin aku gemeter sampai sekarang. Yang kamu alamin itu marital rape, itu termasuk kekerasan. Apa yang habis kamu alamin? Aku shock banget mbak, tapi ya lumayan lega mbak. Karena akhirnya ada yang ngomongin fakta yang selama ini aku sembunyiin, yang selama ini aku tutupin dengan kata ya udah aku harus nurut. Sekarang aku lagi proses cerai mbak Adel, doain aku ya. Sampai sekarang dia selalu keluar-keluar bilang aku istri durhaka ke semua orang termasuk orang tuaku. Doain aku kuat ya mbak. Dan satu lagi mbak, yang aku pelajari, sakit itu bukan karena aku nolak hubungan intim. Sakit sebenarnya itu ketika aku terus dipaksa melakukan sesuatu yang aku nggak nikmatin, dan aku cuma bisa diem dan dipaksa atau disuruh nikmatin. Aku mau titip pesan ke istri-istri seperjuangan mbak yang lagi ngerasain di posisi ini. Jangan diem, jangan takut. Kalau kamu dipaksa, meski statusmu istri, kamu tetap berhak berkata tidak selama kamu nggak nyaman. Jadi itu cerita yang men-trigger aku untuk upload postingan ini. Yang lebih aku nggak habis pikir komen-komen kalian. BTW di Instagramku itu kalau kalian nggak nge-follow aku, kalian nggak bisa komen. Jadi otomatis ini manusia-manusia yang sudah nge-follow aku. Aku yakin orang-orang yang komen ini tuh pasti dengan keadaan yang tenang, santai, bertanya dengan lembut gitu kan. Belajar lagi, mungkin gitu ya kali ya. Bukan belajar lagi, bukan gitu kali ya, tapi belajar lagi. Tapi niatku posting ini adalah biar banyak orang yang sadar kalau istri itu juga manusia. Dan ayo kita harus menghargai sesama manusia, cowok. Cowok harus lembut kan. Apakah kamu sudah belajar menghargai manusia? Atau kamu masih ada di tahap buka Instagram cuman buat nge-like-in foto cewek-cewek pakai bikini atau cewek-cewek seksi? Standar apa? Ada yang jawab lagi TikTok. Jadi bukan standar TikTok teman-teman, tapi standar manusia. Bukan standar hewan yang isinya maksain nafsu doang. Ayo kalian itu manusia dikasih akal. Ada lagi yang ngomong, konten begini yang bikin status rumah tangga di tangan sosmed jadi hancur ya. Sebentar, aku nggak mudeng. Hah? Tapi konteksnya tuh, oke, maksudnya mungkin gini ya.
Mungkin konten kayak gini yang bikin rumah tangga itu rusak. Tapi kalau kalian menganggap kontenku ini, postinganku ini yang bikin rumah tangga kalian hancur, kayaknya yang bikin rumah tangga hancur itu adalah suami-suami yang egois yang menjadikan wanita sebagai istri cuman biar jadi mesin seks. Kayaknya itu deh yang bikin hancur rumah tangga. Ada lagi, pembodohan publik dengan dalih pemaksaan seks. Belajarlah agama terlebih dahulu, Mbak Mutiar. Pahami konteksnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu tidak bisa diganggu-gugat. Betul, jika istri lagi sakit dan suami yang pengertian pasti akan mengerti, tidak perlu statement seakan-akan agama itu gini, itu, gitu, dan lain-lain. Sekarang aku tanya, di kitab suci mana, di agama mana, aku nggak nyebut agama tertentu ya, di agama manapun, ada nggak sih kalimat, ayat yang memaksa istri? Yang, ada nggak yang apapun keadaan istri harus melayani suami, apapun? Ada nggak postinganku bilang gitu? Gak ada. Jangan kepanasan jenggot dulu, tenang. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih merasa kalau konten ini pembodohan? Kalau aku sih ngerasa emang aku masih bodoh gitu, perlu banyak belajar, jadi mungkin kadang aku salah guys, maafin ya. Lagi masih ada komenan yang konyol kali statement kau, asik. Kok bisa? Aku sampai di mana sih letak konyolnya? Masa mewajarkan suami memaksa? Aku mewajarkan jujur suamiku memaksa untuk contoh aku. Aku keluar misal cuman tank topan, katoan pendek, dawul-dawul urung adus. Suamiku keluar, masuk kamu. Setuju aku sama pendapat suamiku kalau itu. Ini kan beda urusannya. Kalau kamu setuju dengan pemaksaan suami di semua aspek, semua hal, tanpa ada excuse, tanpa tanya dulu alasannya kenapa, berarti kamu termasuk laki-laki yang seperti itu dong. Mas, lagi. Standar kayak begini yang bikin para istri membangkang. Nanti kalau suaminya kecewa dan menemukan yang bisa memberi pengertian lebih, sang suami dianggap penjahat. Aku tuh ketawa tapi masih bisa nangis. Tapi Mas, buat kamu yang komen ini, kok bisa kamu merasakan pengertian wanita lain padahal kamu udah punya istri? Gimana caranya? Karena kalau kita lihat ya teman-teman, kalau ada kajian atau lagi ada seminar apapun tentang rumah tangga, tentang hak dan kewajiban, yang banyak datang itu perempuan. Suami-suaminya lebih sedikit yang datang. Jangan kalau perempuan banyak ilmunya, begitu nyampein argumennya, laki-laki ngerasa kayak bacot gitu. Aku itu yang lebih paham agama, aku tuh imam kamu. Aduh panas kepalaku. Tenang. Terus buat masnya ini, kalau standarmu mas, istri itu harus siap melayani kapanpun dan dimanapun, dan suami bebas nyari pengertian di luar sana ketika mungkin istrinya lagi capek sedikit atau sekali doang, terus suaminya boleh nyari perhatian di luar sana. Kalau istrinya nggak ngasih apa, terus suaminya pergi keluar cari yang lain, terus kalau nolak dianggap durhaka, logikamu tinggi banget sih. Aku emang cetek aja gitu, nggak nyampe pemikiranku mas. Maaf nih, nggak nyampe di pemikiranmu gitu loh. Statement penyesatan menggiring wanita untuk tidak taat pada ketentuan Allah. Makanya banyak penghuni neraka itu perempuan yang minim ilmu agamanya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, innalillahi. Aku kadang nggak habis pikir sama komen-komen kalian. Bahkan ada komenan yang, ya kalau istri nggak mau ngelayanin, ya cari di luar. Banyak dari komen kalian yang marah-marah mencari pembelaan, pembenaran. Dan rata-rata yang komen itu nggak bisa menerima bahwa istri itu juga punya hak. Emang itu kewajiban istri untuk melayani suami, tapi istri juga punya hak, teman-teman. Dan menurutku agama manapun itu tidak mengajarkan kekerasan, pemaksaan, penindasan, timpang sebelah. Itu nggak ada agama manapun kayak gitu. Beberapa komentar bahkan terang-terangan menyalahkan istri. Beberapa komentar benar-benar mutlak menyalahin istrinya karena nggak mau ngelayanin suami. Dan seolah-olah ketika aku sudah menikahi kamu, tubuhmu itu adalah hakku sepenuhnya. Kamu nggak ada hak lagi atas tubuhmu. Kamu emang harus nurutin aku, kamu harus nurut apa yang aku mau. Kayak seolah-olah kalau udah nikah, istri udah hilang jati dirinya. Udah milik suami seutuhnya, semuanya. Bahkan ada yang ngancam sampai jajan di luar kalau nggak diturutin. Ya kalau aku nggak diturutin di rumah, ya rekreasi di luar. Ada, kalian cari aja komenan kayak gitu. Seakan-akan jajan atau perselingkuhan adalah solusi ketika istrinya mungkin menolak ajakan suami untuk bersetubuh. Yang lebih parahnya lagi, ada
Atau mungkin banyak laki-laki yang bawa-bawa agama ketika istrinya nolak. Padahal Tuhan jelas-jelas tidak menciptakan sebuah pernikahan itu untuk ladang penindasan, tapi Tuhan itu menciptakan pernikahan itu untuk ladang dapat pahala. Apapun yang dilakukan suami istri, even cuman duduk berdua pegangan tangan, jadi pahala. Nyisirin rambut istri jadi pahala, nyiapin makan suami jadi pahala, makan sepiring berdua jadi pahala, guyonan gitu loh jadi pahala. Ini bukan cuman perdebatan di sosial media, teman-teman. Ini tentang kesadaran bahwa banyak perempuan yang terjebak di dalam pernikahan, di dalam hubungan yang tidak manusiawi. Dipaksa diam karena kalau kamu ngomong atau kalau kamu nolak akan dianggap durhaka. Kita sebagai wanita, sebagai istri harus bisa dan berani untuk ngomong tidak beserta alasannya. Kita juga harus berani untuk ngomong tidak untuk pemaksaan, tidak untuk KDRT dengan dalih agama. Contoh, KDRT. Suaminya bilang gini, aku melakukan ini adalah cara aku didik kamu. Karena kamu kalau nggak diginiin nggak akan paham. Kamu tuh bebal. Kamu emang harus dikerasin, kamu emang harus dipukul. Di agama, kelakuan istri itu jadi tanggung jawabku. Jadi terserah aku gimana cara didik kamu. Nggak ada agama manapun yang mengajarkan gaslighting. Kita para istri juga berani dan harus bisa ngomong enggak terhadap budaya yang mengajarkan bahwa istri harus selalu siap melayani. Kalau ada yang marah dengan pesan ini, mungkin kamu yang marah harus tanya ke dirimu. Apakah selama ini aku termasuk orang yang memaksakan kehendak? Coba tanya pada dirimu, nggak bisa, laki-laki yang... Jadi gini, banyak, kalau menurut kasus ini ya, dari konteks yang lagi kita obrolin, banyak laki-laki yang, di sekelilingku terutama, yang curhat ke aku, spesifiknya. Jadi laki-laki ini menghakimi istrinya dengan satu hadis lah katakanlah, karena rata-rata yang curhat ke aku kebanyakan muslim, dengan satu hadis ini. Tapi dia itu tidak mau dihakimi dengan hadis yang sama. Mudah nggak? Lebih generalnya gini, aku bisa menghakimi kamu dengan pasal 1 ayat 3 misal. Tapi aku tuh nggak mau kalau dihakimi dengan pasal 1 ayat 3 karena ini merugikan aku. Aku maunya pasal yang lain yang menguntungkan aku. Nah, banyak suami tuh yang kayak gitu ke istrinya. Jadi cuma diambil cuplikan bagian apa yang menguntungkan dia sampein ke istrinya. Suami-suami yang tak bahas ini, yang tak jadikan dasar konten itu mengambil cuplikan itu terus ngomong ke istrinya. Bawa-bawa agama, kayak selalu menyuarakan hakku, hakku, hakku dan kewajibanmu. Hakku dan kewajibanmu, tapi dia tidak pernah ngobrolin tentang kewajibannya dan haknya. Sekali lagi, suami-suami yang tak bahas di konten ini adalah suami-suami yang selalu menyuarakan hakku sebagai suami dan kewajibanmu sebagai istri. Tapi dia nggak pernah ngobrolin mendalam tentang kewajibanku sebagai suami harusnya ngapain, seperti apa, dan gimana, dan hakmu sebagai istri harusnya tak kasih apa. Mudeng. Jadi kalau kamu kesenggol sama konten ini, berarti kamu termasuk suami-suami yang seperti itu atau laki-laki yang seperti itu. Bukan kekerasan. Gak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan. Dan ingat teman-teman, kalau kita ngomongin soal cinta, gak ada cinta sejati itu timbul dari pemaksaan tuh gak ada. Pernikahan yang sehat itu dibangun dengan rasa saling, give and give. Saling menghargai, bukan rasa takut atau paksaan.